Summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul li nafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalan, enggak keren ta Mas. Jas no. Jas. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wae wong. Gak tau mikir ono to kan. Iya, soalnya aku lah ya yakin Lailatul Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok kan. Kula nek anggar malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nderek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi ya serasa mbok imani biasa wae, mari fitnah ngare wah. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Ibu yang ngaji dora khatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran. Ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat yang bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Maksudnya, karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ra iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Dong ya. Alhamdulillah. Ayo kok pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor ora jelas. Wah, kalau semoga goblokku barokah menang itu. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya akan kecelok wong alim berat takabur. Dua aja wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Naik jambian lho, 17 Agustus apa? Apa? Targane. Panjat Pinang. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira? Kalau di sini berapa nilainya? Ini kalau diberikan diuangkan. 1 juta ada. 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok ya demi duit 1 juta grebotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi yang delok itu seneng. Tapi kon melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel, maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Jadi wong alim itu angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawar. Jelas ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Makanya kula niku kadang kok pinter kowe mbak aku. Karena kamu tahu ngalim itu angel. Menghindari barang sukar itu
Pinter. Berarti wong bodoh iku pinter. Tapi pinter dalam kebodohan. Makanya harus respect. Wong bodoh kudu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Wes ngono ae. Dadi kadang-kadang lho GR, Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes uni-unimu ngono dadi. Dan kau syukur, jadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mohon kalau terus nang. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Alladzi rupane dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Aili qamati rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugrahi Allah. Ya kalau nyontokno bolak-balik ya. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang enggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena enggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu enggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes. Katanya surga itu selamanya lama. Iya, kata kamu kan karena amal kamu. Amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun. Umur kamu kan hanya 80 tahun. Ya berarti surga kamu 80 tahun dong. Karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, "Nggih pun Gusti kula mbusga fadole jalan." Gak, aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing gak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadole pangeran, bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tua dadi mubalek ya ta ora. Ayo ngaku ae. Tuane delok nduang dutan gede-gede sunah Rasul. Coba kuwapir suwi bareng Islam anyaran sudah dadi mubalek banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa teteng soleh ya lagi gayane saiki khusyuk. Bisa numpak trail gaul. Untung rokono Harley dhisik. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, ya, tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas. Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadlile Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlile Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas gini ayatnya apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalam jannah apa nasobun apa kangelan eta abun desi kangelan walaya masuna lan orang menyentuh na ing kita via fil jannah apa luhu pun apa kerepotan. Iya untuk kesip kepayahan minata api saking repot. Li ada mitaklifi karena orang anane mukallaf via ing dalam jannah. Ning swarga supaya enak ora perlu traweh, ora perlu macam-macam. Semen kelon ambek idadari sing nganggur-nganggur semen kelon. Nak sing saleh-saleh papan atas sesuai pangeran sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nah sing kuapok melarat menawa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno bariku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dendame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya templono jurang wae ya. Bariku njaluk apa? Anyar meneh. Bojo ngono sing wayu buak gentine. Saking dendame di bojo elek ning donya. Serapo bos gak masalah ini swarga aman apa?
Wa dzikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut lil awali maring sing awal li tasri karo nyeposno binafsi lan nafekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu yo manane repot. Kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat itu yo ora ono repot, ora ono kangelan. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina iku lahum tetep kedhe ladina naru jahannam mauten neraka jahanam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yuqta. Maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau suul khotimah. Maka status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wa matu wa hum kuffar. Sebagian ayat apa wa matu wa hum kuffar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini enggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama nopo agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa nopo Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah, kita tidak pernah tahu. Makanya Allah terbilang waqulu linnasi siapa husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah pelah dibaca wong Islam ya males. Lah ke meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita, itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah itu udah harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang, ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna mali fahuwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatus soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumul luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak, misalnya Khalid bin Walid, Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah, tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah, kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus, karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang, ini cerita aja ya, ada ulama yang mau dicucuk, alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim, itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dicucuk, alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad, boleh bebas, orang boleh apa? Istihad. Abdul bin Mas'ud itu nggak senang punya santri derekno dia, karena kata beliau dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk, yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina ae. Geng Cina kan padha kan. Kadang kene bangga wong kok geng Cina kok apa. Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di enggak apa-apa, semua itu istihad. Napa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu nggak mau salaman, bukan karena dia menolak salaman, dia takut kalau ada tradisi begitu orang dicucuk-cucuk terus sombong, itu juga bahaya bagi yang dicucuk. Tapi ya salaman tetap sunat, kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sakmenake nyucup aku kabeh, keren gak? Keren apa nih, soalnya jangan ditakdir pun rokok aneh-aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah, makanya Salman Al-Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia, itu mau syukuran. Kata Salman Al-Farisi, enggak Jong, kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang namanya. Kau juga punya rencana syukuran di surga, nanti tak undang sama. Dan enak kan enggak usah biaya, undang, pesta besar-besaran. Enak seneng dugem-dugem, ini kan orang maksiat. Sekono gawa babonmu, widadarimu gawa.
Piro kan bidadari ora jare 70. Piro Mas? Nggih rencana piro Mas? Piro? Rukun 70 Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ini neraka. Tapi nek ngundang aku ra ono beda kelas sembrono. Dataku ra ono ning kelas wargamu ra ono. Kata Salman Al-Farisi gini, kamu ndak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat ya. Kata Salman Al-Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja tidak mau. Tunggu cung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulillah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang enggak usah pakai kursi, guling-gilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim dari gue kursi ning dhuwur, santri ning ngisor gua ya nek wong pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan bener konangan. Sing rasa apa wong modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan paham. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah, ya sudahlah hadin sawa. Lho andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang dia moco aku ngrungokno, kadang aku moco enggak apa-apa. Nek ana sing wani. Tapi sekali salah tak lorot nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawadhu kayak Wais Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri apa? Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya, janggal karena anak saya kalau mau jajan tuh saya tidur pun dibangunkan. Papa bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya, karena dia keluarga orang terpelajar, tanya, kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya, ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus dingel-ngelo anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya aja gak siap dingel-ngel, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya supak kalau kepen mangan ya, cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor, biasa sama bapak ke pandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak dingel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair, kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya, ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya enggak apa-apa. Kalau enggak ada, ibunya juga enggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu digugah. Akhirnya nyon sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang nyon sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat dingel-ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas ke turut juga ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah.